Menurut gue bola itu sama kayak agama, sensitif. Kalau untuk di luar negeri. Kalau Di luar negeri sama John, di sini juga menurut gue seperti itu ya. masa? Sama. Gue berhenti menyukai misalnya mendukung sepak bola Indonesia. Dapat Prancis dan game pertama Mbappe udah mimisan aja. Kalau dipulangin sih remis juga tuh ya. 2-3 game gak main deh. Iya. Iya. Maksudnya kalau dulu gue fanatik kayak gue Itali, gue sampai lagu kebangsaannya apal gue. Coba. Ya. Turam. Buset. Kalau Susah dong. kodam lu timun gimana? Heeh. Serem. Ngejagain tuh. Lo ke center matahari ya layu anjing. Timun katro hitungannya di sayur. Ini di sayur katro, dia cepet kuning. Nonton bola nggak? Nonton gue. Cuma anjing dipersulit sih sekarang. Yang PSSI Thailand. Bukan. Aku Thailand. Enggak, gue terakhir Eropa. apa? Eropa. Piala Eropa yang lagi Indonesia, rame Filipina. sekarang. Indonesia Filipin. Oh, ini sama Filipina. Nah, Enggak. Indonesia kan Iya, 2-0. iya. Gue nggak nonton sih. Lo belain? Ya, Indonesia lah mas. Mungkin tuh gue bilang Filipina. Lu belain Anang lo. Anang kasihan. Cuma dia udah konfirmasi kan, katanya itu emang suruhan panitia, jebret. Begitu postingannya keluar, besok harinya si panitia klarifikasi juga. Ternyata emang itu bukan arahan dari dia juga. Wah udah deh, lumayan seru sih main salah-salahan jadinya. Anang kenapa Harusnya kayak gitu sih. Nyanyi Maksudnya kan? memang harusnya kayak gitu. Pada saat Hah? pantatnya serambut. Pantatnya serambut. rambutnya sepantat. Iya, si Anang. Ketiban Enggak, dia pasti satu tomat. mungkin karena dia dalam posisi yang nggak tahu ya. Maaf ya Mas Anang. Karena dia posisi yang sana gitu yang Serba salah ya. enggak bukan. Dia kenal sana sini. Gue boleh nyanyi nggak? Oke. Iya. Itu udah gitu. coy, nyanyi coy. Enggak, katanya udah ada GR juga apa segala macam. Iya, dan Itu udah di GR-nya. sampai kawanku sepermainan band dulu Desta gitu yang Oh dipermasalahkan. iya gue tahu baca Iya, tuh yang dia dia- duduk di VIP. Dia kan? duduk di VIP terus si Gomez, Gonzales. bukan Gomez. Christian Gonzales. Christian Gomez. Gonzales. Gonzales. Dia di Oh, tribun. Iya di tribun itu. Ya terus yang kok dia di sini itu sementara drummernya Klepetis yang papa menengah ini di sini. Oh enggak ada berita enggak ada. Kalau Enggak Petis itu menengah, bukan menengah atas lah, ya, bukan. menengah. Ya maksudnya dipermasalahkan Papa menengah, papan bingung. Papa bingung, kata bingung. Ya maksudnya dipermasalahkan udahlah enggak lah itu kan masalah networking di bagian sana, Iya. bagian sini Mungkin kayak Christian Gonzales Ya sebenarnya nyaman mungkin posisi itu kali ya, mungkin view-nya. juga sama kayak gini. Kayak ya ibaratnya lu kan mau naik pesawat ya. Oh, Lu iya, boleh benar. naik pesawat VIP, lu bisa naik pesawat ekonomi, lu bisa naik pesawat bisnis. Selama lu punya uang kan bebas lu mau duduk di mana, ibaratnya kayak gitu. Kalau Iya. gue ya beranggapannya seperti itu. Berarti maksud Tapi lo- misalnya kalau undangan ya misalnya kayak pemain lama sebaiknya diundang dan duduk di kursi itu ya itu beda cerita lah ya. Kalau cerita itu, ya. kalau itu. enggak kalau misalnya Bijak crossing cabang Maksudnya? misalnya Naturalisasi maksud lu? bukan Cabang olahraga. si Elastikal pengen pemain- nonton tinju pengen Pengen nonton bola Ah, dia boleh nggak boleh dong. nggak boleh gitu di depan bapak petinju nggak boleh cek di dalam Kecuali dia mau jadi kiper. Baru nggak boleh. Ya, lu masuk udah pakai baju kiper itu kan. nggak boleh lah harusnya ada tapi memang ada koordinasi zaman sekarang sih pasti kalau misal di event yang sebesar itu ya Iya, ya maksudnya ya itu balik lagi lah maksudnya kalau menurut gue bola itu sama kayak agama, sensitif. Kalau untuk Apalagi di luar dibahas. negeri. Kalau Di untuk luar dibahas. negeri Sama John di sini juga menurut gue seperti itu ya. masa? Sama. Maksudnya kecintaan akan klub sepak bola sama lah. Kalau orang udah Ibaratnya fanatik kayak emang orang ya. udah fanatik kalau Gue udah agak taubat tuh, gue tuh dulu fanatiknya gila-gilaan asli. sama Indonesia Bola tuh bola Enggak, bola tuh kalau udah fanatik parah om, udah total kayak lebih-lebih agama bahkan mungkin. gua sangat fanatik bola Indonesia apalagi
fanatik lo yang mungkin yang sekedar suka doang, Om, ada yang No, sampai gue lebih yang fanatik, Gue fanatik banget bola, Om. iya Indonesia Api, ya. tapi di bola api. Indonesia. tidak Martin maksudnya fanatik lo. Gue berhenti menyukai maksudnya mendukung sepak bola Indonesia pada saat mereka melakukan tendangan ke gawangnya sendiri. Oh, bunuh diri, gol bunuh diri. Malaysia ya? Lawan Malaysia ya? Apa sih? Karena Lawan apa waktu menghindari itu? lawan Thailand. Iya, lawan Iya. Malaysia kalau Mereka nggak salah. lawan Oh iya Vietnam. waktu itu tuh. Iya, bener-bener. Mereka bunuh diri tendang gawang ke gol sendiri. Iya. Abis itu gue, gue nggak belain Indonesia udah. Nah, gue bergetar hati gue pada saat Evan Dimas. Bukan. Yang gagah perkosa itu apa? Yang mukanya cakep. Evan Meyer. Bukan. Ivan Bahdim yang punya istri cakep juga tuh. Siapa Bahdim? Yang di Bali kan ya? Iya, yang Ivan Bahdim ya. Itu Ivan Bahdim. Nah, itu Diogo gua mulai, Michels juga tuh. Siapa namanya? sebelum Diogo Michels gue masih oke lah, Ivan Bahdim lah. Gue serutan tuh sama dia tuh, Om. Surutan sama Diego Michels. istrinya Dia kan Evan sering Bahdim. dulu waktu zaman itu sama Nikita Willy kan. Jadi gue sering ketemu Nikita Willy tuh di besukan. Emang beda kulit kalau Nemu kena sabun Dove sama sabun Gift beda emang. Iya. Pakai app. Maksudnya nyalanya beda gitu. Iya, kulitnya beda. enggak itu sebenarnya bukan gara-gara sabun juga sih John. Hah? Bukan gara-gara sabun juga. Beda Ya coy. kayak misalnya salep apa, Salep? Ya iya. Perawatannya, skincare. Perawatan, Iya. iya. Kok salep? Iya, salep. Kok jadi salep? Lo, nah, Apaan? Euro. Gue Ini kan lagi zaman Euro nih. Brasil. Ada Euro Brasil. Gue ngerti gue sebenarnya bola. Tapi gue Masa? ikut inilah Nggak, berpartisipasi. Euro. Oh. Ini. Tahun ini Euro. Tapi orang banyak prediksi antara Jerman atau Prancis tahun ini. Masa Iya, Jerman atau prediksinya. Prancis? Iya, Karena iya, Jerman tuan rumah, Jerman tuan Prancis rumah, Prancis katanya Karena lagi bagus. Prancis Kalau Prancis. backnya Lisa Rasu, oke? Ada. Lo, ceh, Tengahnya Petit. Jerman Gue emang tuh jajan. kalau kayak macam itu ya. Main bokep. Main BF, Iya. ada tuh. kalau gue ngejagoin Inggris, tapi Inggris aduh. Nah, Ngaco. Seri semalam. Seri semalam dan gue kocokan dapat Prancis. Bukan kocokan, mungkin macam Iya kocokan apa sih arisan Arisan Euro. Arisan Euro. Dapat Prancis dan game pertama Mbappe udah mimisan aja. Kalau dipulangin sih remis juga tuh ya. 2-3 game nggak main deh. Iya. Iya. Om Jo. Kacau. Gue Itali gue dari dulu Om. Main. Cokan. Kita- Tapi gue udah gak ngikutin juga sih. Maksudnya kalau dulu gue fanatik kayak gue Itali. Gue sampai lagu kebangsaannya apal gue. Coba. Ya, Masa, Coba. Fratelli Italia Ledesta. Percaya gue gak percaya. Iya. Benar. Asli total Italia. Tapi dulu lu bikin kaos bola jokol gimana? Iya bener tuh. Jokol. Inggris. Chelsea. Oh, Chelsea Inggris kan? Iya. Iya gara-gara namanya Jo sama-sama Jo aja Om. Tapi digabung deh jokol jadi jok. Tapi semalam kalah gila Italia sama Siapa? Spanyol. Ya, iya susah Satu nolong. bukan? 1-0. Kalian gak ada nanya gua. Apaan lo? Ah, lu pasti Belanda. Ini malah Belanda. Ketahuan nih. Iyalah. Ntar malam. Pokoknya kalau udah NTT ke sono dikit, udah semua udah Belanda udah. Ini mah udah pasti Belanda. Udah orang timur udah pasti Belanda, udah jangan salahin. Iya sih. Pasti. Adik lu juga tatonya itu kan? Iya, Belanda kan? Belanda. Jadi kayak enggak, memang Belanda itu dari zaman gua nggak usah di keluarga ya, pada saat pertama kali gue menikmati Van Basten final pasti ya? Euro itu adalah trio Van Basten, Gullit, Ricard. Gullit sama Frank Rijkaard. Panu Kadas dan Kurap enggak. Sama. Jadi pada saat itu gue nonton di Iya, zaman final. Gullit. Zaman Gullit bonding dia. Nah itu gue nonton yang bener-bener mereka total football segala macam ya ngerasain gitu. Iya. Belanda zaman itu emang era itu Milan gila. kan waktu itu mereka Iya. kan? Ya, AC Milan. Iya. Makanya pada saat AC Milan sini gue ayah gue almarhum megang eventnya, gue gak ikut lah. Adik gue ketemu sama Van Basten
Ketemu. Oh yang 8-0 ya Milan lawan sini ya? Ya. Nah, Belanda lawan PSSI. Gue nonton di Lebak Bulus. GBK nonton. Bulus berat juga. Gua Masa nonton. Lebak Bulus. Gue sebelanda-belandanya gue pada saat Belanda ngelawan Indonesia. Gue rada yang enggak lah, gue Indonesia lah. Oke. Meskipun Tetap lo. Iyalah. Meskipun kaptennya Dendels ya. Dendels kata lu. Tuh dia penyerang. Dendels- Bukan menyerang dia. Dendels mah ini. Dendels mah- Penjajah. Ada. Dendels. Dendels mah Ini Jan Peter Kun. itu siapa tuh? Yang nemuin apa Orang sih itu dia? juga, Yang orang Peter Kun company dia. juga Jan Peter Kun. Penjajah Nah, juga. yang si Euro tahun ini yang dijagokan itu adalah Jerman dan Prancis. Jerman dan Prancis. Jerman karena sebab tuan rumah. Gue Lo dapat Kroasia Ceko. Kroasia menang kemarin. Iya enggak, tapi ini paling Mane menang coy, seri. Sama Spanyol separuh nyolong dia kalah, sama Albania diseri. Oh, Tinggal iya. kali aja dia. tapi paling indah ini temen gue. Dia ada namanya Ilham, dia dapetnya Slovakia Hungaria. Baru kalah tadi tuh Rempes Slovakia udah itu. tuh. Tapi yang paling selon emang Albania. Paling rusuh penontonnya. Kenapa? Oh dia? ya? Gak ragu-ragu. Yang rusuh siapa? Anak presidennya. Iya. Albania tuh. Di Anak negaranya gokil. Istimewa Bedon kan dia kan? Enggak, rusuh-rusuh Armenia. berantem. Oh, beda Anak ya? presiden yang Armenia berantem di stadion. Armenia. Gokil ya Albania. Anak presidennya Anak presidennya Albania. berantem. Yang rusuh-rusuh di Jerman. Ada gue baca maksudnya gue baca di sosial media gitu, kepolisian Jerman melarang Hooligan. supporter Inggris untuk Nokip, mabuk-mabukan untuk nokip. minum. Mm. Tapi mereka memperbolehkan mereka untuk udah nyimeng aja lah, Iya, gitu, untuk iya. Biar bakar pot. santai, kalau nyimeng Iya, lebih biar santai slow kali. gitu. Iya emang orang kalau nyimeng nggak bisa amarah, nggak bisa marah ya. Enggak, itu Slow gitu itu ya. masuk ke berita internasional gitu. Maksud gue Di masa sana gitu. legal kali om. Iya. Iya bukan, ya ini pasti legal lah. Tapi maksud gua kenapa nggak dua-duanya? Tapi pas kapan ya Piala Dunia yang waktu Inggris berantem sama Rusia, hooligannya kalah. 2000 Banyak yang kalah tuh. 2000. Rusian. Yuk lawan Rusia. Rusia, Polandia. Rusia Itu waktu itunya tuan rumah Polandia kalau nggak salah. mungkin. Hooligan paling terkenal ya rusuh mulu dia. Sampai dibikinin filmnya ada kan om? Ya banyak ada Film beberapa. hooligan. Iya kan? Banyak, tapi lo lihat aja Polandia tuh. Hah? Orangnya kecil-kecil. Gede-gede anjing Polandia ya. Cuma emang gua akui Polandia orangnya putih susuk ya dia ya. Jadi kalau misalnya serem juga ya rada culun aja, rada culun. Poland benderanya sama kita kan? Oh, kebalik. Kebalik doang, kebalik. Kembali. Polandia tuh Warsawa kan? Lewandowski apaan sih Austria gila? Kalau Poborski mah Denmark. Bukan. Ceko. Poborski Ceko. Ceko. Oh. Lewandowski Polandia gila ya kan? Polandia kan Lewandowski kan? Bener. Polandia dia coy. Waduh. Dia sama kiper Juve itu. Wah. Chesney. Tar dulu ya, penasaran gue. Siapa ya? Lewandowski. Ya, dia kalau Bukan. dikasih tahu. Kiper Juve mah Buffon. Ya sekarang. Schwarzenegger. Schwarzenegger. Austria. Oh, itu mah Arnold, Jerman, Austria. Schwarzenegger. Oh. Dia bukan pemain bola Bukan, itu juga. mah Arnold ya. Ada. Iya bener-bener Polandia. Iya, coy. Gue kan langganan koran top score coy ya. Iyalah. Top skor. Gue langganan koran dulu zaman itu lampu Gol. merah. Koran bola. Ya, lampu merah. Dokter Sadoso. Dokter Sadoso. Tapi ya maksud gua Piala Dunia, Piala Eropa tuh bergengsi ya. Iya, Eropa Maksudnya- kan hitungannya Ya bergengsi dalam arti itu kan 4 tahun sekali ya. Bareng sama Bedanya beda 2 tahun kan. Piala Dunia. Piala Dunia sama Piala Eropa dua-duanya 4 tahun. Iya. Gitu. kalau Cuma misalnya bedanya di antara Amerika 2 tahun. Selatan itu Copa Amerika. Kalau misalnya Belanda itu ya dia nggak pernah ngangkat lah Piala Eropa tapi nggak pernah ngangkat Piala Dunia. Masa nggak pernah ngangkat Piala Sekali. Eropa? Sekali ya. Piala Dunia juga Nggak sekali pernah, pernah kan? nggak pernah Belanda kan juara tanpa gelar Iya. sebutannya. Heeh. Dia Oh, yang tahun 2010 tuh kecele tuh pas strikernya rombongan bencong, Robben. Orang beda. Iya dia. Kalah tuh. Final ya. Final mah. Belanda kembar. Oh, ini. Johan. Bukan. Johan. Siapa namanya? Frank de Boer sama Ronald. Ronald de Boer. Iya. Ronald de Boer.
Tapi naturalisasi pemain kita Indonesia semuanya Belanda ya. Nggak Iya. ada negara lain ya. Iya kan? Ada Amerika Enggak, ada satu. yang kiper kulit hitam. Indonesia ntar tuh. Roger Milla. Bukan gila. Itu merah tuh. Tapi belum masuk kan? Belum kayaknya belum deh. Enggak, sekarang posisi formasi itu kan Belanda semua kan? Kebanyakan Belanda. Ya, karena kita kan dijajah Sama nggak nyampe dia. 350 tahun, tapi ya kebanyakan dari kita yang itu kan pernah dibuahi sama mereka lah. Iya. Istilahnya kayak orang-orang kita dipakuin ya sama Iya. doi ya. Ya dipaku sama mereka kayak ya karena keluarga gue kan juga ada lah dipaku karena mereka Belanda. Dapet lah. Jadi Tapi kalau isu naturalisasi sekarang gimana menurut lu? Waduh, itu lumayan hot juga sih tuh pertanyaan. Tapi kan gua Cuma nih, ya. kalau gua Lo pro naturalisasi atau enggak pro naturalisasi? gua bodo amat, yang penting Iya. Indonesia menang. Yang penting, nah sama gue pikirnya begitu gue. Jadi dalam arti gini, Om Jo, lo menurut lu gini, manajemen sebuah tim, sebuah kantor atau sebuah pekerjaan itu adalah gimana lo mengerti gimana kerja lo. Ini pada lo salah, saat lo salah, lo nggak yang salah dia, bukan, ini salah gua, maaf. Gentleman agreement di bagian sana gitu. The way Iya. cara orang manage manusianya gitu. Nah, mungkin ini caranya ya. Mungkin caranya kita kan Kan bajingan pemain banget. naturalisasi pertama Indonesia itu si Greg apa si Christian Gonzalez tuh? Ya kan? Gonzalez. Pertama kali ya. Gonzalez. Pertama Christian Gonzalez, terus yang Masa? eranya Diego Michels gitu segala macem. Kedua. Nah, kenapa baru dipermasalahin sekarang itu kan permasalahannya kan? Karena terlalu Karena banyak terlalu kan. banyak. Iya. Enggak, bukan terlalu banyak Tapi- karena sekarang kita melangkah ke langkah selanjutnya. Kalau misalnya naturalisasi ini berhenti di putaran pertama, Udah. Udah. Cut Nggak off. bakal dibahas. Tapi emang susahnya apa nom? Pemain Indonesia mentalnya jelek om, mentalnya berat. Nggak usah jauh-jauh deh, anak suruh dulu Wareh. Dia U15 Indonesia pemain ke Malaysia, nongkrong sama anak-anak, nokip, kelar udah. Iya. Nggak main bola lagi. Indonesia begitu, jadi kayak udah merasa tinggi. Wali juga dikit, kan naturalisasi kan dia. mental. Dari mana? Dari Gabon. tapi lu pernah dengar nggak? Nang? Maksudnya di sepak bola Indonesia itu banyak titipan. Oh, itu udah rahasia umum. Enggak, bukan rahasia umum. Lu pernah dengar itu kan? Iya. Pada saat gua pengusaha besar di daerah Jakarta Utara, Kelapa Gading gitu, Cliff Rompis. Gua punya bisnis banyak gitu, anak gua kayak berbakat gini-gini. Iya, iya. Gua dekati Om Jo, pengurus PSSI. Iya. Anak gua main nih. Ah. Sementara Wan Choi, seorang Main pemuda, bola kiper pakai sendal jepit. bukan bapak-bapak di daerah Manggarai yang punya anak striker lebih jago, tapi karena Om Jo, Deketan. Karena gua kedekatan. Rahasia anak umum gua itu. anak gua Rahasia main umum. dong, anak gua jadi striker. Iya. Jadi makanya orang-orang yang jago udah gitu dia nggak punya koneksi, Nuang nih. terus dia duitnya nggak ada, ya susah. Iya, Mau dan maju dan tuh susah. dan itu jadinya bagian sana bagian sana jadinya jadi rahasia umum dan semua orang kayak gua pengen jadi atlet berbakat di dunia bola. Jadi kayak emang nggak salah ya. Lu Benar gue gua juga. jadi musisi aja, gue jadi drummernya. Tapi lo kan ada cita-cita juga kan Ciro jadi pemain bola kan lo. Iya. Ada. Dengan cara disekolahkan di Gimana? Sekolah SSB. sidul, SSB sekolah sidul. Citayam. SSB. Enggak, kemarin dia udah mulai les bola tuh. Udah. Gini dong les bola. Biola. Sebelumnya bulu tangkis. Gue bilang ya apapun, gue bilang kalau emang lu serius jalanin, gue support aja. Tapi baru bulu tangkis bentar udah langsung ke bola. Takutnya juga dia emang nggak cuma ngatai ayam ibaratnya. Tapi gak apa-apa lah, support gue. Apapun dia mau main, ya barangkali aja bola Indonesia ke depannya jadi lebih bagus sih kan. Iya. Enggak, tapi maksudnya yang dipermasalahkan dari naturalisasi itu apanya? Maksudnya jadi kayak Pemain lokal pemainnya kayak lokalnya terbendung, semakin maksudnya tidak- jadi iya. Oke, udah punya kesempatan. 270 juta penduduk Indonesia masa nggak ketemu pemain gitu. Oke, tapi mungkin kalau dibandingin one by one gitu dengan pemain asing mungkin skillnya Skillnya mungkin nggak jauh beda ya, cuma dilihat dari intelijensi
cara permainan pola Taktik permainan gitu apa segala macam. terus sama ada tuh satu kalau di bola profesional luar negeri ada standarnya kayak apa tuh namanya ngitung ketahanan tubuh. Oke. Nah tuh orang Indonesia tuh kurang-kurang tuh makanya kalau main 90 menit ibaratnya nih sama Enggak, orang bule nggak akan kuat deh tubuh Enggak, kekuatan tuh enggak. ada tuh tes VO apa itu nama Enggak om, tesnya. sama aja om. Apaan? Manusia kan diciptakan ya fisiknya mungkin beda kali ya. Iya Tapi kalau misalnya ngomongin orang Indonesia sama orang luar bermain segi ketahanan fisik, balik lagi yang kita udah dijajah sama sosial media. Jadi apa ya? Ketahanan tubuh itu sama sebenarnya kalau menurut gue ya ya. kalau misalnya ketahanan tubuhnya sama kenapa nggak pernah masuk Piala Dunia? Disiplinnya Ada yang beda. kok. Disiplinnya, Iya, baliknya, Iya, itu juga baliknya. termasuk nggak ada. Gue dengernya juga dari si Justin itu. Timberlake. Sebelum itu gue udah tahu Bukan. juga. Iya, Coach Justin itu ada itu katanya dia kalau di luar negeri itu ada standar penilaian tuh nggak cuma taktik apa. Pertama tuh pertahanan tubuh lo ada tuh namanya tes VO apa gitu namanya. Jadi lo tau gak kalau misalkan pemain main bola kalau baru nih ada kabel-kabel. Iya. Ya kan kabel-kabel gitu tuh yang lari. Iya, gitu, itu kan ada dicek, kabel-kabelnya. cek Nah, ya. tes gituan itu. Dilihat Tes ketahanan kesehatannya. tubuhnya nih orang. Maksudnya daya tahan tubuhnya bisa bersaing nggak sama main Eropa? Berat juga cilik begini ngondek. Masa Mau ngondek? tawuran sama ibaratnya ketemu Toni Kroos di Euro mah berat om busuk. Yo, Iya, kabel-kabel. Iya berat. Main bola ngondek kan. Tapi boleh lah, masa nggak boleh ngondek jadi pemain bola? Boleh Sterling ngondek. Sterling gini goceknya dia. Baru tadi Ngondek. ada yang ngondek Main itu yang temen gue nengok gitu normal, normal, normal. Itu beda di inian nih om. Terus secara mental juga nih. Misal pemain Indonesia nih. Ya kalau di mana-mana orang kalau mau sukses apa ya merantau dia harus berani merantau. Pemain Indonesia rata-rata nggak kuat. Enggak, kita banyak pemain dari timur yang ketahuan, maaf ya, kalau misalnya ngomongin kalau di luar bilang African American gitu, kita gue biar bilang yang hitam-hitam kita itu gagah perkosa lah. Kita dari timur segala macam gitu. Mutiara dari timur. Iya, banyak yang gagah perkosa om di sana om, main bola. Cuma kenapa mereka di sana ya networking, Walking ya. networking, masalah manajemen gitu, masalah gizi, masalah ini ya. Ada dulu Tapi pemain sekarang nih naturalisasi nih. Oke, kita ketemu konsepnya manajemen personnya kayak gimana. Mereka bangun pagi kayak macam kayak pernah ada film basket gitu yang bangun tidur dikasih bola, bangun tidur melek langsung shoot dari tempat tidurnya untuk shoot gitu. Ya mungkin kalau misalnya kita tapi kalau lu terapin nonton kemarin yang Indonesia Filipina kayak gol pertama deh tuh gelandangnya si siapa namanya? Gelandangnya Tom Haye. siapa? Tom Haye. Ayo. Beda om dari cara dia nge-flashing bola tuh nggak ada Beda, main beda, lokal beda, gitu. beda. Itu udah Eropa punya udah nggak bisa yang lokal-lokal gitu dicari belum nemu itu belum ketemu. Iya kasarnya kayak kalau begitu-begitu, misalkan ya kita kan? lihat Liga Indonesia sama Berat, Piala Bang. Eropa, Berat. iya jauh. Jauh. Nah dia itu pengalaman jam terbangnya tinggi main di Liga Belanda. Dia kan pernah sempat masuk di timnas Belanda sempet dia nang. Jadi si Tomaya itu U16 apa sampai U19 apa dia pernah Sama Bergkamp. kan boleh kan boleh begitu kan dia pernah membela satu timnas nanti pindah gitu setelah berapa tahun dinaturalisasi bisa. Berarti istilahnya emang lo pikiran lo kenapa ribut-ribut masalah ini ya, gara-gara titipan itu ya? Nah, iya ya mungkin ada orang yang dapurnya keganggu bisa jadi juga. Gila sih kalau misalnya. atau memang rese aja. Organisasi yang paling banyak mendapatkan kucuran dana se-Indonesia, organisasi paling besar adalah PSSI. Kok FPI? PSSI. Oh. Itu organisasi yang FPI paling bukan sih. banjir dana bantuan dari FIFA. Itu PSSI namanya Om. Bukannya Nggak PMI. ada organisasi lain. Paling makanya di situ PMI. lahannya itu luar biasa. Nggak ada kalah. Pramuka, PSSI paling Pramuka. banyak. Pemuka apaan? PSSI pokoknya paling banyak itu dia lahannya. Nah makanya itu di situ mungkin Paling dia- basah ya lahannya ya. paling basah. Tapi emang tai Yang sih megang sebenarnya. yang megang PSSI kan rata-rata jenderal kayak gitu-gitu. Lahan itu. Iya benar. PSSI organisasi besar. Ah? Sekarang udah sih. Iya, sekarang udah sipil. Sekarang megang PSSI itu adalah Siapa? si Dato Elam. Dato hidup, masih hidup. Si Erik.
Erick Thohir ya. Bukan lah. Eric Borstal. Iya bener gila. Eric Oh Estrada. iya ketua, iya benar. Old school Eric Sarda. Eric siapa? Eric Thohir. Filmnya Chips. Tapi beda ya Ketua maksudnya PSSI. ketika, tapi Pak Erick topnya juga gini juga dia. Ketika dia udah mimpin PSSI, dia benar-benar bisa datengnya juara Piala Dunia lawan Indonesia loh, mau gitu. Dan Siap. mau berarti. Siapa? Argentina kan pernah lawan Indonesia Iya. kemarin. Messi. Ya Nggak Messi ada nggak main, Messi-nya. Messi nggak main. Oh. Tapi yang lain-lain semua main. Nah, kalau- Artinya kan ya kalau lumayan Ortega lah. main kan Ortega ada kan. Kalau plus Messi beda harga, John. Kalau plus Messi. Gol plus Messi. Beda Ya, tapi harga. seenggaknya Ortega zaman Maradona kali. Kagak. Enggak. Dia Ortega. 98. dia Batistuta deh. Dia Oh. duetnya Batistuta. 98 dia. Batistuta bener. Sama ini sama anak metal Peron. Alias Botak. Juan Veron. Dia sama Italia bareng tuh. Viali. Tapi sih nggak pernah kita lihat Om. Namanya Australia bisa bersaing sama Australia ya kan. Sama Iya, iya. Korea Boleh bisa lah. bersaing dikalahin. Itu suatu kemajuan banget. Maksudnya Maksudnya lo pro naturalisasi ke sekarang nih ya? pokoknya apapun caranya mau naturalisasi Yang penting apa-apa Indonesia selama dia Menguntungkan buat PSSI Iya. silakan aja dan dia siap ngebela negara ya udah. Gue juga gitu Nah, sih gue pikirnya. naturalisasi itu macam kayak nyogok panitia dalam segi boleh lah nih dia daerahnya Indonesia gitu. Kayak ada nyogoknya Oh, dikit. nggak ya? ada. Ada Nggak. klasifikasinya di Ada. FIFA. Enggak dong. Jadi Ada. dia kayak misalnya Enggak. Shortcut ada nggak? maksudnya nggak tahu deh kalau soal Amin itu. di bagian yang kayak lo mengambil jalan mudah untuk mendapatkan kemenangan. Oh, ambil aja nih manusia-manusia di dunia ini yang punya darah Indonesia. tapi kan Untuk- maksudnya dengan seperti itu juga kan maksudnya semua punya kesempatan yang sama, musuhnya pun juga pasti punya kesempatan yang sama untuk Mereka menang. ada juga ya Untuk di menang. negara. Boleh kan juga kan di FIFA kan? Iya. Oh iya. Tapi mau sejago-jagonya pemain yang direkrut pun kalau manajemennya sama kepelatihannya Caur. kurang, caur aja Om. Filipina juga lube semua Filipina. Filipina. Iya kan? Ada tuh yang Filipina banget, alias hitam. Iya dia lube juga. Iya emang makanya gue juga sebenarnya sependapat sih sama Jojo gue. Apapun yang dilakuin Yang PSSI penting demi kemajuan. demi kemajuan. Ya mungkin juga bisa gini ya, jadi memicu pemain-pemain muda Betul. yang Oh, oleh oh. itu kayak ngeliat, Bener. kayak Iya gua kalau dong, misalnya harusnya gue gitu. dipakai, gue Iya. harus bisa Iya, lebih, anjing. jago dari mereka. Iya. Ayo Ayo harus kita lebih, adu mekanik iya, ibaratnya. ibaratnya Bener. itu harus bisa punya disiplin lebih tinggi dari mereka. Iya gitu kali ya. standar gue segini gitu berarti harusnya. Dan apa namanya? Mentalnya harus dinaikin, mental Pecutan. Kalau gue sih sebagai pemain ya, kalau gue sebagai pemain juga worth it-nya kenapa orang mau membela timnas Indonesia? Supporternya gila, nggak pernah kosong stadion. Sekarang lo ngegolin, lo lihat satu stadion begitu, itu suatu apa ya, satu kesenangan yang lebih bagi pemain bola. Jadi nggak cuma masalah duit dan lain-lain. Kayak Ronaldo, gajinya kurang apaan tuh dia. Tapi pas main dia COVID, dia bilang gue kayak nggak berasa main bola, nggak ada yang nonton, apa segala macem. Kan salah satu kesenangan main bola digolin banyak orang kan minimal bisa begini-begini dah pas ngegolin Iya. dan dia dah. Beto dong. Iya. Itu lagi dia punya anak kan ya? Iya. Kayak dia gini ya. Iya. Gitu Iya. sebenarnya kalau Tapi ya masalah maksud gue ya itu dia maksudnya. naturalisasi sama enggak. Oh heritage ya sekarang ya bahasanya ya maksudnya. Heritage Orang-orang pemain naturalisasi masa heritage ya dibilangnya. Apa sih? Heritage ya? Heritage sama mobil. Peninggalan budaya itu. Tahu udah. Gue dapet info dari mana tuh ya? Enggak heritage kayaknya bener-bener heritage. Heritage bener-bener. Gue ngerti sih gue kayak gitu. Tapi dari penampilan sih juga Orang enggak lagian juga kemarin sekarang ini kan juga udah satu-satunya negara Asia Tenggara yang bisa lolos kualifikasi ketiga Piala Dunia Indonesia. Sabi lah menurut gue gila lo. Lo di mau mix, jadi hitungannya emang mix sih, tetap mix ya, tetap ada pemain lokal. Waktu kemarin Iya. kita kalah sama Uzbek ya. Iya mau Uzbek. Gitu, Musbek. Tapi lo mikirin gak sih jadi as a pemain bola gitu? Kita ya kayak kalian nih, Lama. mungkin pernah ngerasain di kehidupan sekarang gitu, kenal Mobile Legend, kenal Instagram, kenal Facebook, kenal WhatsApp gitu ya. Jadi pemain bola zaman sekarang gitu, latihan, bangun pagi, Iya. latihan,
12 jam latihan. Wah, kayak kita mesti yang ngelihat TikTok gitu. Nggak bisa kan? Nggak ada kesempatan mereka buat bersosialisasi dengan Bisa sih Ada pasti, maksudnya mereka punya waktu senggangnya pasti ada. Ada loh Mas. jadwal Sama latihan. kita kerja. Jadwal latihan. Kita kerja berapa misalnya 8 jam. Mereka latihan 8 jam misalnya gitu. Iya. Iya. Sama aja. Mereka latihan biasanya pagi sore om. Pagi sore. Nah, Restoran Padang. Kan tapi ya itu dia maksudnya tingkat kedisiplinannya mungkin. Iya, Beda. tingkat kedisiplinannya yang mental juga Iya. beda juga. belum lagi 8 jam kerja. Mereka bisa buka sosial medianya itu cuma misalnya anggap satu hari itu cuma 3 jam. Di 3 jam itu adalah misalnya Danang. Danang katro main bolanya gini ini gocekannya katronya Wancoy mau Om Joni Yep nih mau. Terus lu balik latihan. Anjing gue di bagian sini mah. Ya mereka nerima itu gitu. Ya itu Iya karena dong, udah harus harus siap dong. mereka Iya, kayak harus gitu-gitu. siap dan kalau zaman dulu kan kayak Robi Darwis misalnya, zaman Robi Darwis latihan 8 jam. Habis itu balik. nggak ada apa-apa maksudnya. Bapak main catur Kan paling ya. main catur sama Iya. Tetangga, sama tetangga. skakmat latihan lagi gitu. Iya. Nggak ada tuh yang Nggak misalnya- ada, nggak ada. Lu mau tahu Omongan-omongan itu di sosmed nggak ada ya. Maksudnya Iya. Tahu para gua. pemainan nerima tekanan. Iya, maksudnya interrupt seperti itu gitu. Iya wajar juga sih om. Kenapa? Karena kan harapannya juga tinggi juga. Paham. Karena ngelihat Zaman sekarang yang si back Indonesia sekarang ini sama Meru. siapa? Nuralim. Bukan. Siapa? Yang sekarang yang bule yang gagah perkosa itu Bule. Ini Oh Jai. bukan. Yang dia komen di Cai Okocha. bukan. Back Indonesia. Back Indonesia. Ini naturalisasi. Betul sih. Dia Apa sih? menjawab dia Fadli. bukan si Karimo West. Victor si Hombing. Siapa sih lupa? Jordi Ahmad. Iya. Dia menjawab. Iya. Dia menjawabkan semua. Jordi semua- Amat. Iya, Jordi Amat. menjawab semua jawaban netizen gitu. Dia menjawab gitu. Pertanyaannya. Pertanyaannya harusnya gini ya. Itu berat loh buat gue. Maksudnya gue dalam artian mereka mesti berlatih, mereka mesti ngadepin Netizen. belum lagi nggak cuma Indonesia kan, mereka harus ada kompetisi di liganya gitu. Berat karena mungkin itu bukan dunianya kita om. Kalau bagi dunianya dia itu hal biasa. Iya. Enjoy aja ya. Sama kayak fuck dia. you, fuck you so much, Iya. fuck you so much. Sama kayak dia bola gitu, coba ngeliat gitu wah, orang IO mungkin susah juga ya pagi standby apa segala macam loading. Menurut dia susah, bagi kita mah biasa gitu. Nah. Itu soal masalah dunia dan kebiasaannya dia aja sebenarnya. Nah, tapi yang dimaksud dia adalah ininya, maksudnya tekanan ketika ada orang komen yang tidak nggak enak. Oh ada gitu-gitu. tuh yang kemarin yang nomor Semuanya. 7-nya tuh kom kena mental dia om. Enggak semuanya om, sampai Dibacotin enggak ya? sekarang gini aja, Komennya malu sampai gitu kan. Anang aja nyanyi aja kita udah komenin gitu kan. Anang nyanyi, dia kan mau nyanyi mau emang baik Enggak, karena niat, dia suaranya nggak ngebas. Iya. niatnya baik gitu nyanyi. doang. Cuma jadinya hancur banget gitu karena gara Pokoknya makanya bilang pemain Indonesia kalau ada yang komen-komen udah balas aja di komennya dia apa kata jigong lo dah. Aduh. Selesai udah. Apa kata jigong? Iya, mati udah ya. Ah, Itu udah gitu udah. Apa kata jigong lo dah, udah selesai udah tuh. Iya, sebenarnya sih kalau orang nggak cuma pemain bola sih, maksudnya kalau ngelihat sosial media ya, jadi kayak misalnya ini pasti pro kontra pasti ada Lu sih. pernah nggak Apalagi ngeliat? Gue pernah ngeliat saat ngebuka IG-nya FIFA. IG-nya FIFA resmi, FIFA resmi. Aduh, Ada Indonesia. pertandingan India sama Qatar. Jadi India kalah merasa dirugikan. Total diserbu tuh postingannya FIFA. Sama orang India. Oh, ini orang India kayak gitu-gitu. Nah, itu sama aja Punya kayak gitu. kuota dia. India kan lu lihat tau sendiri, beli mangkoknya enggak dia. Nggak kuota dia. Kalau India sih ya, aduh. Wah, Dia, ngerti dia deh. pertama kali dibukain mall langsung yang punya mall pengen Iya. tutup lagi. Ya tapi kan ada secuman di sebagian. kan. Tahu Iya, ya. putaran ketiga kita ngadepin apa? Wow, top dia. Udah top Udah tuh. mulai kelas. Tuh udah kelasan macan-macannya ketemu yang- semua udah tuh. Udah mungkin Jepang. Saudi, Jepang, Jepang, Korea. Saudi, Korea, Iran, Irak. Ya, yang Udah top mulai lah. ketemu yang begitu-begitu Iran tuh. itu nggak perang mereka.
Irak baru tuh perangnya dulu kayak waktu kecil deh. Irak perangnya. Ya. Irak perang sama US 92 Enggak, bapaknya bukan. George Bush. Iran Irak Sempat sempat. Oh sempat. Iran-Irak. Oh, Sempat. Dia perangnya agama. Om. agama kan beda kan Sunni sama apa sih? Dia Sunni sama Syiah. Syiah, Sunni Syiah. coba kita mendukung cara kita nih ya, mendukung Indonesia lolos ke putaran 3. Iran Irak kita coba Adu domba. adu domba. Oh gitu. Jadi biar dia nggak konsen. Udah kagak kena. Om. Coba tes. Kalau zaman Belanda divide et impera Ayo, gitu. tes kita coba aja. Ukraina habis perang tadi menang lawan Slovakia dia. Negaranya masih perang. tuh. Lawannya berat coy. Apaan? Slovakia kemarin menang nang lawan Belgia. Menang lawan Belgia. Menang lawan Belgia. Kalah Belgia cupang. Iya. Si Van Rusia yang paling Si Pak kesian Belgia Rusia apa di namanya? Bennett. bening. Belgia tuh bening. Asterix sama Obelix. Galia, Rusia, Oh, itu Galia ya? Galia. Rusia paling kesian di Bennett ya. Iya. Oh iya. Iya. Gara-gara Iya, gara-gara dia Ukraina. nyerang Ukraina oh, di Ukraina Bennett. invasi gara-gara Semuanya mereka itu invasi ke klub-klub Ukraina. bola nggak boleh ikut Liga Champion. Terus sampai si Abramovich yang punya Chelsea kan dijual juga nggak boleh punya saham di luar negara ini, Rusia. Makanya itu yang dagang-dagang minyak kan banyak ke Tanjung Priok deh. Iya. Tapi kok Israel Tanah, boleh tapi Pak. Israel boleh. Hah? Kok Israel boleh tapi ya. Kalau Israel, iya Israel boleh. Ukraina juga boleh. Tapi Israel kan nggak masuk Eropa kan, nggak masuk kan? Dia nggak masuk kan? Israel nggak masuk tapi kan? Lu jauh berapa tahun tuh? Ya? Siapa? Israel? Iya dia kagak masuk deh. Walat dia kagak masuk. Dia Eropa ya, kenapa Eropa dia? Karena kalau dia di Asia, dia bersaing sama Raab, udah pasti boleh masuk ke negara Arab dia. Dia ke Malaysia aja kagak boleh. Ada tuh pemain Dota tuh dari Israel coy, kagak di Bennett nggak boleh masuk negaranya. Iya. Sampai segitunya benci, kayaknya enak tuh jadi warga negaranya tuh. Mau ke negara mana di Bennett, salah pemerintahnya. tapi gue mau ngomentarin temen-temen yang kasih komen di JBN soal kita nggak pernah muncul, nggak rutin Oh iya lompat-lompat ya ininya. lompat-lompat. Ini karena kita Om Jo nih sibuk dakwah keliling Indonesia. Iya. Jadi kita mesti ada break berapa waktu. Terus juga Kok gue? Kok gue? Kok ke gue? Ibarat Euro, kita Jermannya nih. Kita Jerman di sini. terus juga soal audio. Nah, audio ini juga kalian mulai ngerti sound kayaknya. Gue jadi kalian tai banget semua. Nggak ada arti maksudnya yang audionya ya kita nyoba lah. Ini bagian ini Iya Nyoba, yang penting kan kita terus kalau Iya, misalkan emang ngobrol lah, iyalah. masukan nggak apa-apa sih. ya maksudnya nggak terima apa-apa. kasih ya, cuma terima kasih. Kritiknya membangun lah. Iya, kritik membangun. Cakep lo kirimin deh mic deh, boleh deh. Iya. Biar merek Sunni juga kita Iya. terima Merek Sunni Aiwa kita terima kalau ente mau Ayo, kirim. Oh enggak, ntar lu yang ngirim tuh namanya kita cek kodamnya. Ya, tapi ini Om Jo biar kita ini nih Masalah kodam, bukan apaan? ini Kan coba tadi kunci damri. Kodam bukan Cidam. Kunci damri. nah, Tapi malah lagi rame loh di medsos tuh kodam-kodaman tuh. Dongo ya? Dongo asli. Gimana? Dongo. Kayak coba gua enggak tahu. Iya, Lo TikTok, lo di TikTok. TikTok lagi rame Jon di TikTok jadi Gimana? cek kodam. Ibaratnya lu cuman ngetik nama lu, oh Jojon ada ini nih di ini nih. Ada kodam Siapa di bawah. lo? Iya. Buset bisa tahu begitu, buset. gue kebayangnya kodam itu konak diam-diam gitu. Kodim itu. Oh kodim. Oh iya kodim. Kodim itu. Kodam tuh konak dandam. Nah kodam tuh ibaratnya apa sih? Kodam tuh apa sih Jon? Tadi Persian apa? Orang Damri. nggak tadi gue dicoba gitu sama Rifka dicoba. Om cek kodam om. Nggak mau nggak aku dimasukin nama gue tiba-tiba. Apa yang keluar? Toa masjid. Ah, Toa masjid. tua masjid. kodam lo tuh masjid. Kodam tuh apa sih maksudnya? Ada yang ada di dalam tubuh lu ini Iya ada kekuatan auranya gitu. Auranya Toa Kodam tuh masjid. kayak penjaga. penjaga. Dari kalimat khodim berkhidmat itu maksudnya penjaga pelayan gitu Ah. kayak
kayak ibaratnya kayak Naruto siapa itu? Serigala ya apa namanya? Iya. Ini Sensei. Semut. Sensei Nah, kayak tuh gitu aja. Phoenix. Onyx. Kalau si Intinya kayak gitu-gitu tuh udah rada Musyrik. ini ya Musyrik, musyrik juga musyrik bisa lah. dikatakan. Tapi dia juga kayak apa halu nangnya kayak gitu-gitu. Kebanyakan orang halu. Kalaupun ada bener dia orang nih gila-gila, dia udah gila-gila macan gitu. Kan setan kan kata Nabi sifatnya jahil nih. Dia Cibui jadi macan waktu Nah itu. iya, nah itu misalkan ada setan yang tahu nih wah dia gila-gila gitu, dimain-mainin nang. Ntar tuh setan ngaruh-ngaruh jadi macan, manas-manasin jadi macan. Jadi tuh orang sebenarnya lagi dimain-mainin sama setan gitu. Cuma dia mikirnya Berarti gua punya yodong ilmu. dong. Ya, Berarti yodong. Tapi berarti artinya tidak ada satu manusia pun yang punya penjaga seperti kodamnya itu, nggak ada. Tapi gue dengar kodam ada yang baik yang ngejagain sifatnya. Iya ada kan ada jin kan ada jin Islam, ada jin. Oh, jin baik nih Iya, kebetulan ada ya. juga ada jin. Tapi rata-rata kata ulama orang kita nggak bisa jangan sampai gitu berteman sama jin gitu karena Kalau jini mau ya lu ya. Oh, Jio, Peggy Melati Dia Oh, yoi boleh tuh. Boleh tuh. Gue mau. Anjir aja mas, kita anjir. Nggak boleh. Kodam. Nggak, kalau misalnya Tapi dia maksud nabuki, boleh lah. mungkin ya kalau yang di TikTok Terima di, sedot di, isap. di yang lagi rame itu mungkin Mama. cuma buat fun-fun aja Iya, kali fun-fun kayaknya, doang, buat iya. lucu-lucuan doang kalau menurut gue ya. Iya, cek kodam. Nah, tapi jadi serius dah, jadi ramai banget, jadi viral. Iya. Really viral. Maksud kodamnya Live, apa gitu? live kodam lu apaan nih? Tulis nama lu doang gitu. Kalau IG. ada yang pernah ngecek Hitungan itu nggak IG. pemain timnas sekarang kodamnya? Mungkin ada tuh isu Ada kalau kali lagi ya. main Ada gitu. lah iseng lah. Iya, tapi Nah, kalau coba. kalau misalkan semua orang punya. Harapan lo kodam lo apa tuh? Sekarang? Gue Nah. angin puyuh. Kalau gue Masa kesel kodam orang angin beli. puyuh? Kalau orang gue kesel gue orang tinggal gue printirin aja. Ini banyak banget. Dikira duren kali ini. Laler. Angin puyuh. Kodam tuh orang ya? Bukan. Penjaga. Kekuatan Penjaga. gaib. Iya. Yang menjaga lu, yang bentuknya menjagamu. biasanya itu seperti kekuatan gaib yang bisa berupa ada bentuknya. Orang gitu yang loh, udah kayak- mening Iya bisa. kayak batu-batu itu juga bisa dibilang kodamnya dia, kayak misalkan keris. Ya dibilang gue kodamnya banyak dia denger juga. cerita orang nih gini katanya oh lo di belakang lo dijaga ini sama kakek leluhur lo gitu. Ya berarti kan orang yang udah mening dong. Iya, Ya, bener. kodamnya kan. Ada juga tangga lu di belakang lu dijagain sama turam. Buset. Kalau Susah kodam, dong. kodam lu timun gimana? Heeh. serem. Ngejagain tuh. Lo ke center matahari ya layu anjing. Timun katro hitungannya di sayur. Dia di sayur katro, dia cepet kuning. Tuh anak katro. Iya. Mana tuh anak? Enggak, Iya, tapi timun, gua timun. paling lemes bahasa timun. Timun. Pare gagal loh. Kalau otot Coba pare. mundi. Timun udah halus, cepet kuning ya enggak? Dalamnya apa luarnya nih? Digigit gabes ya. Elah anjing. Enggak. Timun membantu lah kita laki-laki. Oh iya, kalau itunya iya. Di Maksudnya bagian sana jadi pernah ada yang Perempuan juga lah timun membantu. Iya. temen tuh Lagi ya. Tuh, gue udah nggak ngebuka omongan nih, tapi kalian membuka. temen gua ada tuh, ada yang dikerok bagian dalamnya. Iya, buat Terus habis itu- cocol. Iya, Heeh. ada Apalagi membantu lah. timunnya taruh di kulkas. Wah, itu mah jadul banget tuh, Om Legend. Enggak direbus biar lembek. Ada Nggak, tapi jangan balik lagi ngomongin kodam. Tapi emang beneran ada nggak kodam tuh dalam tubuh manusia? Enggak, tapi setiap manusia itu ada kan ada inian, ada Energi. rokepatit. Rokepatit. Oke, malaikat. Iya, ada satu Gini-gini, ini nggak? Zaman dulu, iya, gini-gini. Enggak, maksud gue emang benar kalau misalnya lu lu lagi berantem, lu tiba-tiba punya kekuatan lebih, itu dari kodam lu, bener gak tuh? Enggak. Enggak ya? Enggak ada kayak gitu-gitu. Itu sugesti doang, coy. Kayak gitu-gitu. Kalaupun ini mungkin ada dia bisa juga misalkan bersekutu sama setan apa segala macem, tapi intinya dia itu sedang didongo-dongoin sama setan, udah intinya gitu. Iya, gue juga logikanya gini, lo coba kodam paling kuat, lo tampilin, sorry bukan gue maksud gimana-gimana, orang yang udah lemes gitu, coba lo tampilin suruh berantem, kalau emang iya benar berarti benar Iya. kodam. Kalau udah Orang yang udah lemes. iya, kalau orang yang udah kayak gini, sepele gini, tiba-tiba kodamnya top gitu, muncul tiba-tiba kuat, ngaco dong berarti Iya. kan, iya.
Ngarang, ngarang gue juga gak percaya makanya gue. kayak gitu-gitu kan yang ada orang-orang padahal bisa orang-orang terdekat dia juga gitu kan. Yang deket kita dia mau ngedekat memukul toto dia mental sendiri kayak gitu-gitu. Betul lah. Masa gitu-gitu pakai Pencak batu silat. bata. Ayo lu sambit. Pencak silat tuh kan. Bohong kalau nggak kena sini gue yang sambit kayak batu bata sini buat sama ngebuktiin. ada yang ini kan yang video juga tuh yang orang lagi getok botol prak pecah prak nih bunyi kurang yakin. Kurang yakin tai. Kurang yakin. Sama orang ada lagi yang bapak-bapak yang lagi gini-gini harus tibuk batu segede gini. Kan ada kan. Sebenarnya itu cuma ada caranya dang begitu lo hilangin konsentrasi lo terhadap Gua alat sih, itu. tapi seumur-umur hidup gue video-video lucu-lucuan nggak ada sih ngelawan yang pakai pedang dia itu. Pernah gue kirim di grup Suro. Dia enggak bukan, dia serius begini. Set pohon pisang semua pohon gini-gini bat. Wah, udah begini kan tangannya. Begini pas gini. Benar. Langsung ke belakang dia darah beneran. Langsung taruh. Gue ketawa gak berhenti-berhenti ya gue tadi. Sama kayak orang Arab juga pernah ngancurin mentalnya, katanya orang dia bisa meramal masa depan. Iya. Lu bener bisa meramal masa depan? Bener lu yakin digampar mana langsung mana lu dia langsung ngomong kan? Lu lihat nih orang bohong. Kalau dia tahu masa depan, dia tahu tadi gue menabok dia katanya. Ditabok sama dia langsung. Lu tahu masa depan bener tahu. Bener serius dia tahu. Bak kayak sama dia. Jatuh dia. Kalau lu tahu, Memang- kan lu lihat sendiri kata dia, iya untuk membuktikan yang kayak gitu-gitu. Jangan Si Ari, settingan dia. si Ari kan dia ngomong tuh rahasia ilahi. Ari Bisa lasso. Si Ari. Oh rahasia hilang. Iya kan? Iya. Enggak. Ya, tapi ya itu benar maksudnya. Iya, maksudnya lo dihidupin, dibikin seperti ini, dikasih otak, bukan berarti lo bisa membaca masa depan. Selagi otak lo dipakai buat duniawi ya nggak jadi masalah. Tapi kalau udah mikirinnya yang depan kan istilahnya lo lompat. Nggak usah jauh-jauh di zaman Nabi aja perang Badar tuh perang pertama nih. Jadi ceritanya orang-orang kafir Quraisy kan. Dulu ada satu iblis dia nyaruh jadi manusia ngompor-ngomporin nih kerjaannya nih. Ayo kita perangin orang Islam, lu 1000, orang Islam cuma 300. Kuda cuma 2, lu semuanya punya kuda, pedang lengkap. Ayo udah. Sampai udah perangin aja udah perangin. Dia ngompor-ngomporin kan, ngompor-ngomporin. Pas ngompor-ngomporin kan diceritain tuh dalam Al-Qur'an kan Allah nurunin malaikat, 1000 malaikat dari langit buat ngebantu orang-orang itu untuk orang-orang Islam. Jadi pas malaikat turun tuh setan tuh ngomong. Dia bilang ini akhafullah, sesungguhnya saya takut sama Allah. Saya melihat sesuatu yang nggak kalian lihat, cabut dia. Akhirnya orang kafir Quraisy amsyong. Kena sama malaikat. Jadi kerjaannya dia tuh kayak gitu, coy. Setan tuh tipikalnya dia ngebego-begoin orang sehingga dia merasa manusianya hebat gitu, gue punya khodam macan. Padahal dibego-begoin sama setan itu. Berarti orang yang ini kodam setan. Yang Iya. ibaratnya yang kayak kodam lu ini Gampang dianya setan. gampang terpengaruh. Dia nggak tahu Iya tentang tolong sih. ilmu Iya tentang tapi emang itu, buktinya ya. Cibuy ya enak. Kodam apaan lu sosok jadi macan gue tekep layu. Itu gue manjat-manjat ordeng gitu. Gue piting tidur lalo juga. Harusnya kalau tak ada kodamnya kan lo mental lah gitu. Harusnya kalau ada kodamnya kan bener ya gue mental. Dia lalo tidur. Lalo. Iya, tapi berarti ya emang nyurup doang, berarti bukan dia karena punya ada Iya. kodam di macan. Tapi Nyurup. kenapa orang nyurup kenapa lagi banyak orang ya nggak ada sendiri orang nyurup ya? Nggak pernah. Iya kan? Nggak pernah. Iya. Karena caper sebenarnya nyurup tuh. Iya. Ya kan? Iya. Jadi nggak ada. Nggak ada surupan nggak ada orang kesurupan. Nggak ada orang kesurupan sendiri. Nggak, orang kesurupan bener. Kadang setan kan juga bisa masuk ke inian orang nyurupin. Cuma ketika dia masukin ke tubuh orang itu supaya bikin manusia tuh pada takut sama setan gitu. Intinya dia tuh cuma ngelabuin manusia doang cara pikirnya. Iya bener juga ya. Iya, begitu Bener ya. emang Gak tujuannya nggak dia. mungkin orang lagi sendirian tiba-tiba kesurupan. Nggak Nggak ada. mungkin. Nggak ada. Nggak ada. Karena tidak ada yang di perhatian yang didapat. Mana ada? Ya itu tujuan setan gimana dapat perhatian manusia supaya dia takut tuh kan kesurupan kan. Surupan jadi sebut baru Serem. Serem. Jadinya gula. Jadinya gula. Tapi iya Iya, gitu tapi ya. kesurupan begitu kan dulu kayak apalagi kita di sekolah-sekolah daerah PIK kan kita dulu kan SMP SMA kan. Ah, Kita harus di sekolahan. gua ngelewatin sekolah lu. Iya kan? Iya.
Yang Gua, masih gua kemarin ngelewatin rumahmu. yang udah jadi Alfamart. Jadi Alfamart. Oh, iya. Ngapain? Ada lah, gua melewati dari Menteng Atas. Menteng atas ya. Melewati ini rumah Wance dulu nih. Oh, udah jadi Alfamart. Dari situ ya. Kodamnya Alfamart berarti rumah lu. Iya. Nggak tahu dah. Cuma emang zaman dulu ya gue juga. SMA-mu SMP lo berarti. 67. Iya. Iya. Iya, gua Karena melewati. coba aja lo caranya di YouTube deh. Tontonan-tontonan yang berbau gitu pasti menjual. Tapi kenapa maksud gue? Ya maaf ya. Ada ustadz-ustadz yang kayak begitu, John. Ya dia sebenarnya bukan ustadz. Nah kalau dia ustadz dia tahu ilmu nggak mungkin dia begitu. Kan ada orang yang ngerasa ya orang panggil dia ustadz aja. Susah tuh kayaknya tuh jadi ustadz tuh. Kalau mau jadi ustadz begitu modal pakai sorban yang begini. Tapi kan dia berkilah gini, amalan gitu maksudnya. Nggak bisa, nggak boleh. Itu kan melenceng amalan dari. Artinya ada satu amalan agama yang lo ikutin yang fardunya. Kenapa lo pelajarin yang aneh-anehnya gitu? Iya, gue juga kebanyakan begitu mikirnya. aneh. Lu mau pelajarin kayak begitu, sedangkan lu saat lima waktunya nggak ada. Kayak Iya. ada salah satu tuh si Gus Samsudin lah tuh dia itu. Ya, kok dia Gus- mah ngaco. Dia Gondrong. posisi baca baca surat Anas saja mengartikannya dia salah. Coba bayangin kalau dia mau ngaku Ustadz Gus, masa lo seluruh orang tahu tentang ayat tuh kul a'udzu binnas itu dia bilangnya tidak diciptakan manusia dan jin melainkan untuk menyembah manusia, dari artinya salah. Jadi arti kayak Ustadz itu kan hal yang pondasi anak TK juga tahu mungkin. Kacau ya. Artinya kayak kacau. gitu banyak. Kalau gue lihat ya mohon maaf maksudnya apa? Yang kayak begitu-begitu kena nih sorry ya sama orang yang pola hidupnya sorry menengah ke bawah. Gue tahu Sama artinya orang pola orang otak-otak kayak gitu nggak akan kena yang gitu-gitu. minal jinnat wati Minal jinnati wanas. minal jinnati wanas gue tahu artinya. Iya, Pak. Dari jin dan manusia. Iya, nah. Dia ngartiinnya salah. Satu doang. Dia ngartiin Kalau wa ma gitu khalaqtul bener-bener. jinna wal insa illa liya'budun Satu. sama minal jinnati wanas itu terbalik. Oh. Itu ayat yang beda, yang di suratnya beda. Terus gimana ya? Gimana tanggapan lo tentang orang-orang yang zaman dulu subur, si subur. Subur ya, Bang? Subur. Subur yang itu sholat subuh. Demi Tuhan. Sholat Nah, subuh. si demi Pagi-pagi, Tuhan. kalau pagi-pagi jam 4 tuh Subuh, sholat subuh. Eyang. Yang subur. Yang subur. Yang subur. Kamu kena prak. Lupa gue, tahu gue. Iya Yang subur kan? apaan tuh? Iya. Pokoknya intinya di Indonesia dia nih ya. bikin sumpah nginjak tanah. Ya di Indonesia pokoknya yang model-model kayak dia Dimas Kanjeng tuh yang bisa gandain duit kayak gitu-gitu laku, Om. Sorry tuh pola orang Indonesia cara berpikirnya tuh. Sorry. Ini kalau otak gue sekarang adalah uang dan uang dan uang dan uang. Mari kita buat, yuk, kan ada Om Jo nih. Mari kita buat dalil, kita buat kaya raya itu apa? Entakin kaki ke tanah. Kita kaya raya. Lo kenapa Ayo. ngajak Jojo jadi musyrik? Enggak tes. Coba di episode ini. Mending sekalian lo yang kayak lo pengen mobil Alphard tuh kan tempelkan untalmu. Nah, mending Enggak, kayak gitu. enggak, Berarti gila sealian lo gitu. Nah, kita gila aja, Om. Maksudnya jangan Kamu bukan gila aja tuh. enggak kalau kayak gitu-gitu jatuhannya nipu orang, Om. Ya. Jatuhannya udah nipu umat Kapan gitu. lagi kesempatan kita punya channel ini YouTube JBN, kita bohongi mereka semua udah. Injak kaki ke tanah 3 kali terus Tapi ya, kenapa orang-orang kayak gitu nggak takut Jon? Maksud gue, lu kan Tapi ngejual. kadang-kadang gini kadang-kadang gini Nang. Dia tuh dikasih kalau istilah lama banget namanya istijrot namanya. Istijrot. Jadi Namanya seperti lucu sesuatu kayak ketika dia bisa ngomong nih lo lihat nih ya, tar malam nih. Spanyol 3-0 nih ditebak. Sakti gua. Nggak tahu bener kejadian 3-0 padahal tuh Allah lagi nguji dia. Sehingga kalau dia bener 3-0, lo lihat sampai gue gitu. Padahal Allah yang bikin ketentuan itu supaya dia jadi melenceng begitu. Terkadang kayak gitu. Sama kayak waktu Piala Dunia yang ada onta milih Iya, macam-macam. Ngeliatin itu menang mulu. Kali ini gue pilih nih, waktu itu onta milih mana tuh. Amsyong. Besoknya dia nge-tweet Kenapa onta? Kenapa onta? Emang bener onta? Beneran kan gue milih nih.
yang besoknya langsung diniin, misalkan final Jerman lawan Inggris. Iya, pilih Kucing nih, Inggris kucing yang tepatnya yang di sini kasih yang di sini kasih ikan, sini baut ya jelas aja nih. Iya gitu Onta. Enggak beneran kan waktu itu Onta bener kan suruh milih ngangkat kan. Iya. Ini, set. Gurita Pilih- juga sempet tuh Gurita. 2010. Iya, set Onta ini wah menang mulu nih kata gue. Ah sekali ya gue ikutin nih Onta. Pilihannya mana? Set besok ada Onta kontol. Sidrot. jadi kadang-kadang tuh kayak dukun aja deh Nang, dukun gitu. Itu kan dia AS. dibilang kan walinya setan. Jadi iya dia walinya setan. Oh, Bukan dukun AS dia jadi dia tuh apa namanya? Dia suka dapat bisikan setan, kata Nabi. Kadang-kadang ada benernya. Tapi Misalkan bentar dari dulu Jom. 10 2 yang bener. Nah iya tapi ada dukun yang kayak ya maksudnya dibilangnya orang Berpenampilan pintar lah, agama. penampilannya agamis. Ya karena di Indonesia laku yang begitu-begitu Oh, nah. oke. Intinya itu di Indonesia yang penting ini kan syariat. Bahasanya begitu aja, gituin aja. Selesai. Ya, Ya, kayak lo intinya nyari-nyari duit aja begitu. Ya kayak film Warkop waktu itu tuh ada tuh yang dia pergi ke dukun kan yang dia mau apaan hilang gitu. Terus dukunnya kan lagi bingung, kenapa Mbah? Ya saya lagi nyari jam saya di mana ya? Iya, yang kasino, aduh. Lu hilang nih gak temu-temu gua ke rumah orang pinter lah, pas ke orang pinter. Oh iya silakan masuk. Tunggu sebentar ya. Dia lagi gini. Apa nyari apa? Taruh jam tangan saya hilang. Lu aja nggak bisa nemuin jam tangan lu sendiri, ibaratnya Kayak gitu. sama ini sih, gue lihat waktu itu gue lihat video lah orang menggandakan uang gitu di kotak buka, duitnya keluar nggak habis, tapi maaf rumahnya, Iya. ya mohon maaf, kenapa lu tidak memperkaya diri sendiri kan kalau kayak gitu, kenapa lu? Ada di kalau gue lihat ya, kultur Indonesia tuh sama India hampir sama. Tahu mungkin karena ada kayak mungkin keselamaan karena mungkin dulu agama awalnya dibawa ya. Di India tuh ada mirip-mirip kayak gitu. Yang dibilang kayak Dajjal namanya Sai Baba. Lo cari Iya, di YouTube. tahu. Yang bisa gini-gini muter-muter. Akhirnya iya. Nah, iya kan ujung-ujungnya kan kalau di India tuh kayak begitu tuh ya, sorry tuh saya maksud pengikutnya banyak sampai orang-orang. Tapi rata-rata orang yang nggak pernah menggunakan logikanya dia, Nang. Dan sorry to say ya rata-rata orang kismin, mohon maaf Karena apa? gitu. Menurut Jangan gua, salah. mereka butuh hiburan, mereka hiburannya nggak ada, apa segala macem, jadi ke situ larinya. Jangan salah, di Indonesia artis-artis Yang Dimas Kanjeng ya? yang dinamakan guru spiritual. Iya, banyak juga. Agatot siapa itu? Reza. Si siapa itu? IQ-nya pada Si jongkok, coy. Ender Ponce, bukan apa sih? Si siapa itu? Sonsinya mana? Siapa? Elma Tiana. Tau-taunya ke gap BDU, Mbak. Ya kan? Iya. Oh iya. Jadi Iya kan? tuh demen yang begitu-begitu kadang. Ulal sih ya, jatuhnya ulal emang, dongo. Sama kayak Ya, kalau menurut gua orang itu jago ngomongnya, Iya, sampai benar. dia bisa meyakini Benar, orang benar, benar, sebegitu Intinya yakinnya. mau marketing itu, iya. Iya, ibaratnya kayak lu mau ngebohongin orang aja. Nah, ini udah nih, makanya gue ngajak kalian untuk ngebohongin kalian semua. Nah, lu aja. Hentakan ini udah kaki. ngomong, ngajak mau ngebohongin. Orang jadi tahu kita mau dibohongin gitu. Hentakan kaki kalian ke tanah 3 kali. Terus habis itu tangan kalian ke sini, kalian akan kaya raya. Oke? Tempel kan. Tempelkan untal kalian ke barang yang kalian mau. Mungkin anjing Tapi apa. balik lagi ibaratnya gitu. Mungkin kayak apa yang ditanamkan itu bisa. Sebenarnya kayak ya orang percaya sama agama gitu ya. Percaya sama ini surga neraka. Ya maksudnya masih abu-abu nih menurut gua. Bisa percaya dengan itu. Iya. Ya apalagi orang percaya itu Iya. udah bisa sebenarnya dong. Ya, bisa. Kalau lu bisa cara nanemin lu gimana kayak gimana apa segala macam. Ibaratnya kan lu juga kayak mengajak orang untuk memeluk agama lu kan juga. Gimana cara lu meyakinin orang tersebut untuk mau memeluk agama gue? Ya sama aja Caranya dulu, kayak gitu kayaknya. sama aja kayak dulu David Copperfield ya kan dia bilang kan di Ngilangin patung Iya, Liberty. bersekutu sama jin apa segala macam intinya ya trik. Trik. Intinya banyak yang ngebongkar triknya dia. Ya jadi intinya memang keahlian, lagi-lagi itu Aku keahlian. juga mau ngomenin tuh yang bapak-bapak katanya lu tempelin untal di Alphard dapat Alphard katanya gitu. Iya. Untal lu tiap hari nempel sama kancut, apa tiap hari kancut dateng sama lu kan kagak ya kan? Kan gitu ya simpel ya kan? Kan untal lu kan nempel sama kancut tiap hari mah. Mana emang ada kancut datang tiap hari kagak anjing dibohongin tuh goblok. Itu kagak bapak. Mungkin niatnya kayak cewek niatnya Hah? beda. Enggak yang gue
bingung tuh kalau kadang-kadang Iya, kalau kan dia gitu. katanya modal nempel, nah, ada modal nempel, ya kan? Iya, ilmunya dari mana kadang-kadang. Tapi yang ikut banyak ya. Ah, itu Aku mah bener. nempelin unta gua ke Monas. Ya iya makanya. Gua dapat Monas. Enggak, makanya itu ini saatnya kita mencari pengikut. Ya, kalian tempelkan semua unta kalian ke layar kaca kita. Sementara kalian nonton YouTube kita, kalian tempel semua. Tapi Biar balik kita lagi, dapat unta kalau- kalian. Kalau gua gini John, ibaratnya ketika lu nih kayak gini ibaratnya ngomongin kita Kayak lu ngebahas gini. kayak kodam apa Kayak segala lu macam, gini. lu bilang kayak itu nggak masuk ke logika. Dari bola nih ya. Eh, Dari bola. sama aja kayak ibaratnya ada cerita misalnya, ya gue minta maaf nih ya, Nyiro kan. Nabi pergi sampai ke langit ke berapa, masuk logika nggak? Tanpa ada pesawat apa segala Nggak macam. masuk logika. Tapi lu percaya? Iya. Nah itu. Bisa, Iya bisa nggak? jadi orang mikir jadi begitu ya. Jadi kayak begitu. Kenapa lu ketika yang kayak gitu lu bilang kayak harusnya orang mikir pakai logika. Nah tapi ketika itu tidak bilang itu harus pakai logika. Kenapa bisa nyampe ke langit ketujuh? Iya, karena yang kayak gitu emang jelas apa namanya? Riwayat historinya emang ujung-ujungnya penipuan, Nang. Jadi Nipu Nabi. enggak maksudnya ininya siapa namanya yang kayak orang-orang yang ininya. Enggak maksudnya Danang. Enggak maksudnya Danang. Kenapa kita bisa percaya Nabi bisa terbang ke langit 7, sedangkan pada zaman sekarang orang ngomong kayak gitu kita nggak percaya, harus Iya, pakai terus logika harus gitu. pakai logika kayak gitu. Iya, Kenapa? dilihat dari riwayat orang yang nyampaikan juga. Kalau Nabi kan salah satu sifat yang nggak boleh ini kan bokis, dia kan nggak boleh bokis. Sekali aja ketahuan bokis nggak boleh dicopot Keren jadi juga Nabi. ya zaman Nabi ada bahasa bokis. Iya, dia kan nggak boleh bohong kan. Nah, ketika Nabi menyampaikan itu nggak pernah bohong dan menyampaikan sesuatu nggak logika, ada juga orang yang waktu itu malah keluar dari Islam. Ada pas Nabi bilang, Nabi belum bilang naik ke langit nih. Nabi cuma bilang dari Mekah ke Palestina, saya semalam diisrokan dari Mekah ke Palestina. Itu udah beberapa orang udah banyak yang mutat. Ya karena tadi berpikir kayak gitu. Nah, iya, maksud Tapi gua kata Abu Bakar As-Siddiq, kata temennya, kamu percaya dibilang gitu. Kalau dia cerita yang lebih dari itu pun saya percaya. Kenapa? Karena saya tahu dia nggak pernah bohong orangnya. Dia cuma menceritakan apa yang benar dia alami kejadian. Nah, orang-orang yang melakukan trik-trik seperti itu juga, ya tinggal dicari aja. Dia pernah punya riwayat bohong. Kalau orang udah punya riwayat bohong, kalau dalam ilmu hadis, udah nggak bisa dipercaya orang. Berarti kalau misalnya orang nggak bohong bisa jadi bener gitu. Ya nggak mungkin, kalau dia nggak pernah bohong, nggak mungkin dia melakukan hal kayak gitu, coy. Oke. Karena pada intinya yang kayak Masuk, gitu-gitu, masuk. dia akan mencari keuntungan buat dirinya sendiri. Iya, berarti yang gue disunting. tangkap kesimpulannya zaman sekarang ini banyak nabi palsu gitu ya. Ya itu sebenarnya bentuk-bentuk pengkultusan dirinya ya sebagai kayak semacam orang nabi, cuma bungkusnya beda. Kayak gitu-gitu. Atau ujung-ujungnya kayak yang tadi yang kayak Gus Samsudin atau apa. Ujung-ujungnya kan dia ngakuin ini saya cuma buat konten. Ya. Ya kan? Kenapa harusnya dibilang dari awal ya? Nah, Ya ujung-ujungnya nggak apa? laku, Nang. Pas udah ya karena kalau kayak gitu ya nggak laku. Ya Maka spontan ujung-ujungnya pas lagi bikin buat konten laku-laku aja spontan. oh iya belakangan ini dia. Gitu kan. Iya. Mas jujur pasti. Karena Iya. ujung-ujungnya begitu. Mas Ya, jujur deh pasti. Mas jujur. Mas Jujur siapa? Ada Mas jujur. Nggak tahu Jujur gua. deh. Jujur. Siapa Mas Jujur? Ada. siapa Mas Jujur? Ada bikin konten Mas jujur. Jujur kacang hijau. Bukan. Jujur simulat. Ada jujur. Juju. Jujur itu. Tapi ya itu benar sih menurut gua masuk akal sih apa penjelasan tergantung. Iya, kenapa orang pada akhirnya bisa yakin itu kan tergantung gimana cara pada saat dia Karena nggak ada menyampaikannya, Ada tuh kayak background dari si orangnya ya. ada tuh kayak Ustadz Pengkocak tuh. Orang ngaku nabi di Garut namanya Tugimin. Heeh. Dari namanya aja Iya kan? sangat nabi ya namanya. Namanya Arab banget tuh. Namanya Tugimin. Kata itu Ustadz, itu pas ditangkap di wawancara kausan. Lah nabi kekurangan ion katanya. Udah gitu kata dia, logika sederhananya. Kalau dia jadi nabi, salawatnya gimana? Misalnya Allahumma sholli ala Tugimin katanya. Ih, jelek. Iya. Iya, Tapi kan emang nabi udah ditutup ya maksudnya. tutup. Udah Nggak ada kan? lagi. Udah nggak ada lagi kan. Nggak ada lagi. kata siapa? Tertulis kan. Tertulis. Iya udah tertulis, udah tutup. Habis. Penutup para nabi. Udah Habis. Nabi Muhammad tuh penutup para nabi. Makanya dia sallallahu alaihi wasallam kan. Ah. Nah nanti datang kan Nabi Isa nanti datang. Tapi Nabi Isa kan belum mati. Tapi dia nanti Iya. datang. Diturunkan lagi. Mm-mm.
Ya, mari kita selesaikan malam ini untuk baik-baik saja untuk kalian hentakan kaki kalian 3 kali ke bumi. Dan kalian Pokoknya pesan dari gue satu buat penonton JBN, ke pantai jangan pakai baju hijau. Tapi itu juga sih ya. Maksudnya ya tapi ya gue Bedanya apa? Ke kolam renang lo tapi nyebur sama-sama hijau kalau susah. udah kepercayaan kayak gitu tuh kadang sulit. Iya. Karena udah turun temurun Iya. gitu. Ibaratnya sama agama lu emang memilih. Ah, benar. Ya enggak? Di kecil kan udah dipilihkan. Iya. Ikut gua. Saran gue yang penting intinya lu buat penonton JBN ya. Kalau kencing di pohon jangan numpang-numpang anak orang mau kencing ya. Jangan. Begitu. Mau numpang-numpang anak orang mau kencing jangan. Terus juga kalau malam jangan siul. Kenapa? Tunggu. Kalau lu penonton JBN, lu orang yang beriman, betul-betul beriman. Hah? Gigi bolu coplok jangan lempar ke loteng. Ke genteng ya, jangan ya. Karena Biar lu Oh, nggak lempar dapet, ke atas, lempar ke bawah. biar lu nggak dapet suami bewok. nggak Kalau punya. nyapu ya di samping, ditaruh di belakang pintu. Buat semua teman-teman Kalau penonton JBN, lo mau ke Alfamart, Indomaret, mau kemana pun, tangan jangan ke belakang, sampai gendong jin. Iya. buat penonton JBN, kalian jangan pernah nyabutin bulu pantat kalian karena itu sakit banget. Lo kok beneran? Gambrisnya itu jadi cabut cak itu. Tapi kalau bisa kalian akan merasakan kalian kembali ke fitrahnya kalian sebagai bayi yang nggak ada bulunya gitu. Jadi buat lu semua nih ya yang nonton, kalau lu adalah orang-orang yang beriman, iman lu kuat. Kalau lu mau bangun pagi, lu pukul badan lu 7 kali. Bangun jam 7. Masa itu ada Asli aja zaman dulu. Kalau lu orang yang beriman, kalau kebelet merah lu ngasukin batu. itu nggak ngaruh. Pernah tetap aja celana gue. Batu kurang, batu bata. Berarti berce juga ujung-ujungnya.